Miris sekali kata gua. Kali ini aku akan membahas fakta-fakta tentang bobroknya pemerintahan bahkan rakyatnya ketika negaranya sedang dilanda bencana, Wak. Ya, baru-baru ini sebagian wilayah Sumatera, bukan sebagian lagi kalau menurut gua, sudah setengah pulau Sumatera lagi, Wak. Soalnya bencana ini menimpa 3 wilayah besar sekaligus di Sumatera ini ya, Wak, yaitu Aceh, Medan, dan Padang. Nah, jadi fakta memalukan yang pertama adalah pemerintah tidak menetapkan bencana yang di Sumatera sebagai bencana nasional. Kenapa? Karena pemerintah takut ketahuan soal sumber daya alam Sumatera yang dikeruk, dikuras, dan dirampas. Terus dibiarin gitu aja, Wak. Kenapa ini terjadi? Ya, karena pemerintah itu menutup-nutupi sistem yang bobrok di Indonesia. Ya, bayangin aja, Wak. Bencana sebesar ini, Wak, di 3 wilayah Sumatera seakan ditutup-tutupi dan gak ditetapin sebagai bencana nasional. Yang paling mirisnya lagi, banjir yang ada di Sumatera ini dipenuhi dengan gelonggongan-gelonggongan kayu-kayu hutan, Wah, yang dimana itu hasil dari eksploitasi pemerintah yang rakyatnya nggak diuntungkan. Bayangin, terkhusus Tapanuli yang sumber daya alamnya digerus habis-habisan, rakyatnya yang tinggal di situ nggak diuntungkan, dan tiba-tiba Tapanuli kena bencana yang dimana korbannya mencapai ratusan bahkan ribuan jiwa. Kalau sudah kayak gini, siapa yang mau tanggung jawab? Nah, aku juga nemuin video Amin Rais tentang orang yang merusak Indonesia, Wak. Tebak, siapa orangnya? Siapa saja 3 manusia Indonesia yang berada di papan paling atas dalam merusak atau menghancurkan Indonesia, maka 3 manusia itu secara berurutan adalah Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, dan Sri Mulyani. Saya berkesimpulan bahwa Jokowi pantas mendapat hukuman mati. Sekalipun saya katakan juga di situ bahwa hukuman penjara seumur hidup itu mungkin lebih baik atau lebih bijak. Nah, 2 oknum perusak bangsa ini, Jokowi dan Luhut, oleh sebuah jurnal bernama Inside Indonesia yang terbit di Melbourne, diberitakan telah membangun sebuah aliansi atau persekutuan dagang di bidang perkayuan sejak tahun 2008. Kerjasama Jokowi Luhut ini saling menguntungkan, dan ketika keduanya berhasil masuk ke pusaran elit politik Indonesia dan Jokowi berhasil jadi wali kota, gubernur DKI, dan presiden Indonesia, meskipun dengan ijazah palsu, Luhut diberi jabatan paling mentereng. Di situ tertulis, Jokowi dan Luhut itu bersekutu dagang di bidang perkayuan. Nah, dari pernyataan Amin Rais inilah terbukti siapa yang merusak Indonesia. Yaitu orang yang pernah menjadi nomor 1 di Indonesia dengan ijazah palsu. Ya, tapi aku kurang tahu lah, ada nggak kaitannya sama bencana di Sumatera? Ya, kemungkinan besar sih ada. Berita memalukan berikutnya yaitu ada sebagian orang yang menggunakan kesempatan layanan internet gratis untuk meraup keuntungan. Ya, kita sebut aja pungli. Jadi, Elon Musk ini memberikan layanan internet gratis untuk masyarakat yang terkena bencana di Sumatera. Tapi disalahgunakan oleh oknum di sana dengan memasang tarif 20.000 sejam dan 5.000 semenit. Bayangin, Wak. Bayangin, di kondisi seperti ini yang dimana uang atau bahkan dompet orang-orang yang di sana itu rata-rata pada hanyut karena nggak kepikiran lagi sama barang. Mereka yang dipikiri cuma nyawa, Wak. Nyawa. Malah ada oknum kayak begini, Wak. Miris banget. Padahal kan dari Starlink-nya sudah digratisin. Free your mind. Miris banget lah, Wak, pokoknya. Berita ini viral di internet internasional, Wak. Gak habis pikir sama orang-orang kayak gini. Dan menurut berita yang beredar, kejadian ini tuh terjadi di Langsa, Aceh. Dan bisa dilihat dari komentar netizen yang isinya fakta semua. Pemimpin sama warga sama aja. Yang beda hanya total jumlah yang dicuri. Ternyata kita kaum korupsi. Menyakitkan, tapi fakta. Pejabat cerminan rakyat, cuman beda jabatan doang. Selamat, kalian semua menerima fakta yang menyakitkan hari ini. Fakta berikutnya ini juga hampir jadi perdebatan nasional, Wak. Yaitu ada sebagian warga yang menjarah isi salah satu toko terkenal di Indonesia, Wak. Yaitu Alfamart.
Kalau untuk sekedar keperluan pangan sih nggak apa-apa Wak, karena pemerintah juga terlambat dalam mengurus bantuan untuk korban bencana Sumatera ini. Tapi yang memalukan adalah ini lebih dari sekedar makanan Wak. Ada satu postingan mengatakan menjarah makanan untuk bertahan hidup itu masih masuk akal. Tapi kalau jarahnya ATM, komputer, bahkan skincare gak manu akal anjir. Ya iyalah, karena gini loh, gak mungkin kan pas ada bantuan datang gini. Nah, karena kamu korban bencana, nih bapak kasih komputer spek alpha. Atau gini, nih karena kamu korban bencana, nih skincare buat kamu. Buat apa? Buat apa aku tanya? Ya kalian jarah komputer sama skincare di saat banjir itu buat apa? Dan di sini juga ada beberapa komentar kocak dari netizen. Kalau kosmetik sepertinya juga masih bisa dimaklumin. Woman tanpa make up kayak aku tanpa FB. Women. Bahkan kondom juga dijarah anjir. Ini parah sih komenan ini. Yang menjarah sempak sama dildonya Sahroni. Ini sih beda server ya. Yang parahnya lagi Wak, yang ngejarah itu sebagian dari orang yang gak terkena dampak bencana ini Wak. Yang dimana mereka masih bisa makan di rumah, bahkan tidur nyenyak di rumahnya Wak. Emang ya Indonesia ini gak pemerintahnya, gak rakyatnya, sama aja, sama-sama ngerusak.